media dari kayak kayu bekas sendok es krim itu ya. Ini untuk penggerak seperti spring ya, seperti spring yang akan kita gunakan. Untuk sederhana ya, itu bisa kalian buat di rumah. Ini seolah seperti kayak spring ya. Ini difungsikan seolah-olah sistem dongkrak ya, dongkrak yang ada di kendaraan mobil ya biasanya, ataupun di pencucian mobil ya, ada juga yang sistem dongkrak. Dengan cairan tinggal ditekan ya, dia bisa mengangkat beban ini ya. Sistem kerjanya adalah apabila ini P1 nya ya. P1 nya mungkin kecil ya, tapi menghasilkan beban yang menghasilkan daya yang besar ya. Ini contoh. Contoh penggunaan hidrolik di otomotif ya. Ini sistem seperti di pencucian mobil maupun di hidrolik di kendaraan kalian ya, seperti itu. Itu sistem hidrolik yang apabila kita ingin buat secara sederhana ya, kita bisa mengikuti tutorial yang ada di video tadi ya. Itu mudah dibikin, yang penting kita pahami cara kerja dan prinsipnya. Ini dengan hukum Pascal ya, artinya tenaga yang kita keluarkan menghasilkan daya yang besar ya, daya yang besar bisa mengangkat bahkan satu mobil ya untuk mencuci. Nah itu pakai hidrolik, jadi tenaga yang dihasilkan lebih dari yang kita keluarkan ya. Itu prinsip dasar dari sistem hidrolik yang kita gunakan ya. Seperti itu. Nanti kita break untuk sholat isya ya. Mau jam berapa nih? Supaya tidak kemalaman sholat isyanya. Kita sepakat aja mau break jam berapa? Jam 8 boleh, Pak. Ketua kelasnya mana nih? Belum hadir ya? Belum. Kan udah jam 7.53, Pak. Mas Imam belum hadir ya? Belum, Pak. Ya nanti jam 8 kita break ya. Baik, Pak. Sholat isya dulu. Baik, Pak. Skip Pak. Belum nanti kita biasa tanya jawab di sesi absen ya. Sesi absen sambil tanya jawab. Ya dari materi yang kalian sudah download semua ya. Pertemuan 15 dan 16 tentang pemasangan sistem hidrolik maupun tentang contoh penggunaan sistem hidrolik dengan prinsip hukum Pascal ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan di video. Penggunaan atau membuat sistem hidrolik yang secara prinsipnya sederhana bisa kita lakukan. Nanti aplikasi ya seperti itu, ada cairan dorong, dia akan berfungsi untuk mengangkat beban ya, beban yang besar walaupun tenaga yang kita keluarkan kecil. Itu sesuai dengan hukum Pascal.
Pascal ya. P1-nya lebih kecil dari P2 ya, sistem hidrolik. Baik, untuk apa namanya, jam 8 nanti kita break, tapi tolong kalian berikan contoh sistem hidrolik yang ada ya, harus bentuk barangnya, apa namanya, gambar seperti apa ya, terserah kalian mau seperti apa. Nanti kita tanya jawab ya, sambil break nanti kita setengah sembilan lah, jadi break 30 menit. Jadi tugas kalian, coba kalian cari peralatan sistem hidrolik yang ada ya. Nanti saya coba satu-satu dari contoh sederhana video yang sudah kita lihat bersama-sama. Kalian coba cari alatnya dan coba jelaskan sistem kerjanya ya, supaya kita bisa sharing atau bisa tanya jawab tentang aplikasi hidrolik. Karena kalau hanya saya yang menyampaikan materi ya, kalian mendengarnya jenuh juga ya. Kalau saya aja kalian nggak, mendingan kita sama-sama, jadi bisa apa namanya, berbagi. Nggak mesti dari saya, bisa jadi dari teman kalian, pengalaman masing-masing di tempat kerja ya, sistem hidrolik, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan satu kelas, sistemnya gimana, pengalaman apa yang ada, ataupun yang mungkin sama sekali belum pernah melihat